Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga, kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di universitas terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pas di kantong warga. Kuliah bisa dari rumah, bahan ajar pun langsung, Pak, dikirim ke rumah. Permisi, paket dari universitas terbuka. Nah, sekarang percaya toh, Pak, cuma universitas terbuka yang bisa kayak gini. Ayo, aduh. Perpustakaan UT memberikan layanan online maupun offline dengan berbagai fasilitas sumber belajar untuk memperkuat dan memperkaya wawasan mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Layanan perpustakaan digital berisi: salah satu bentuk layanan perpustakaan adalah e-katalog untuk membantu pencarian koleksi secara digital dan melihat daftar koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. E-katalog ini terdiri dari Online Public Access Catalog atau dikenal dengan OPAC merupakan fasilitas dapat diakses secara umum untuk menemukan buku atau dokumen yang dibutuhkan pada koleksi perpustakaan UT. Katalog e-book diperuntukkan bagi sivitas akademika UT untuk menemukan koleksi e-book yang dapat dipinjam dan dibaca pada perangkat mobile. Repositori UT berisi karya ilmiah hasil karya sivitas akademika dapat diakses masyarakat umum. Karya ilmiah berupa artikel, proceeding, tesis atau TAPM, disertasi, orasi ilmiah, pidato rektor, buku terbitan UT, dan Indonesia One Search atau iOS merupakan sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Ruang baca virtual berisi buku materi pokok yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT. Sumber pembelajaran terbuka Universitas Terbuka Suaka UT, Open Educational Resources atau OER, yaitu salah satu layanan UT yang menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas, di antaranya sebagai berikut: Universitas Terbuka TV, Education Station for all the listeners, terima kasih Anda telah menyaksikan program tutorial radio Universitas Terbuka bersama saya Fatimah Eva selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, program ini disiarkan langsung melalui 3 kanal sekaligus, yaitu melalui streaming radio, dan Anda juga bisa menyaksikan live-nya di UTTV dan juga di live Instagram kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Youth Language and Slang. Ini satu bahasan yang luar biasa menarik ya menurut saya, karena kalau ngobrol sama Gen Z sekarang, wah ini penuh dengan bahasa-bahasa baru, padahal yang dipakai bahasa lama tapi nampaknya ada makna yang lebih baru. Makanya kita akan bahas ya hari ini menarik banget. Dan sebetulnya ini dikhususkan bagi Anda rekan-rekan mahasiswa program studi bahasa Inggris di FKIP Universitas Terbuka, karena memang berhubungan juga dengan satu mata kuliah bernama Sosiolinguistik dengan kode mata kuliah PBIS 4131. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Youth Language and Slang ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Adrian Rashki M. Home. Terima kasih Mas Adrian sudah hadir. Apa kabar hari ini, Mas? Baik, Mbak.
Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. This is my first time actually. Waduh, ini jadi newbie di UT Radio, newbie jadi narsum. Tapi besok-besok kayaknya jadi sering ya. Insya Allah. Oke deh, sebelum mulai Eva kasih waktu dulu untuk say hi sama mahasiswa atau teman-teman kolega yang saat ini menyaksikan, silahkan Mas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Perkenalkan, nama saya Adrian Rasiki. Saya merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Terbuka. Ya, kebetulan saya memang dosen baru yang kebetulan masuk tahun 2023, CPNS baru. Nah, saya kebetulan mengampu mata kuliah sosiolinguistik juga, PB 4131. Nah, kali ini seperti yang Mbak Eva bilang tadi, mungkin kita akan bahas tentang subjek sosiolinguistik, khususnya topik language variation, youth language and slang. Jadi teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Inggris silakan disimak, mana tahu nanti bisa menambah atau yang akan ada pertanyaan seputar itu bisa langsung ditanyakan di sini. Semoga ini bermanfaat. Silakan menikmati. Enjoy. Oke, ini seru banget ya. Jadi memang language variation dan yang akan lebih kita bahas hari ini adalah youth language dan juga slang gitu ya. Baik itu slang dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia juga boleh dibahas tipis-tipis ya, boleh, Mas boleh. Adrian ya. Iya. Oke deh, dan untuk mengawali ya, sebetulnya pengen tahu apa yang dimaksud dengan language variation dan hubungannya dengan youth language, kemudian juga slang. Apakah ini cerminan dari satu bangsa gitu atau cerminan dari satu budaya atau seperti apa? Ya. Jadi kalau dibilang language variation itu kan sebenarnya itu adalah fenomena ya. Fenomena perubahan bahasa atau secara kita bilang perubahan bahasa dinamis dari satu ke satu yang terbentuk dalam satu individu dan komunitas. Nah, jadi perubahan bahasa itu nggak bisa dari orangnya sendiri, tapi ada konteksnya. Nah, konteksnya itu apa aja bisa terbentuk dari dia misalnya nih komunitas role play kita bilang atau komunitas gaming. Nah, itu merupakan suatu bisa membentuk suatu perubahan bahasa. Nah, makanya saya bilang dinamis, bahasa itu kan berubah ya. Dari dulu sampai sekarang itu kan banyak perubahan bahasa yang udah kita laluin, yang misalnya kita nggak tahu, misalnya tadi contohnya kayak bahasa sekarang itu receh. Dulu kan receh itu ya recehan, uang gitu kan. Receh sekarang jokesnya yang nggak lucu gitu ya. Ya itu suatu perubahan bahasa yang saya bilang dinamis. Nah, kaitannya dengan tadi youth language and slang. Jadi kan identitas anak muda sekarang itu yang semakin banyak mempengaruhi perubahan bahasa kita. Karena khususnya dipengaruhi media sosial atau teknologi ya. Nah, jadi di media sosial itu banyak sekali kata-kata baru yang kalau bisa mungkin nanti ada glosariumnya, jadi kamus sendiri. Nah, itu mungkin bisa dikaji lagi lebih lanjut. Jadi perubahan dari gen milenial, dari gen Z sampai gen alpha itu sangat banyak gitu. Seperti itu. Oke. Dan ini memang spesifik sekali bahasanya adalah bahasa anak muda, youth language gitu. Bener. Artinya kita nggak bisa ya bahas bahasa tapi bahasanya bahasa orang tua karena itu sudah dengan zamannya juga gitu. Artinya bahasa-bahasa baru bisa dikatakan ya, bahasa baru dalam tanda petik ini memang pencetusnya adalah si anak-anak muda yang masih dalam masa-masa eksploratif begitu, dan juga bisa menimbulkan bahasa-bahasa baru yang konteksnya adalah slang. Benar. Gitu. Bisa diceritain nggak sebetulnya slang ini sendiri tuh awalnya kok ada, terus muncul kata slangnya sendiri itu gimana sampai akhirnya bisa dikaji juga dari pergerakan anak-anak mudanya gitu. Jadi slang itu sebenarnya bukan dari kita sih, sebenarnya asalnya itu dari barat juga ya, jadi western juga. Nah, slang American slang lah kalau kita pernah dengar ya. Dan udah ada kamusnya juga udah ada ya? kamusnya, kamus American slang gitu kan. Jadi slang itu kita anut juga di bahasa Indonesia sebagai bahasa-bahasa informal kalau dibilang. Jadi itu tidak ada di KBBI, tapi ada di masyarakat dan kita pakai sehari-hari. Nah, jadi makanya dibilang slang itu konteksnya informal. Karena kalau kita pakai bahasa itu di konteks akademis atau konteks formal, kita bakalan nggak sesuai gitu kan. Jadinya kita kurang pantas atau kurang etis untuk memakai bahasa itu. Jadi slang itu kalau bisa dibilang dengan bahasa simpelnya itu bahasa informal yang kita pakai sehari-hari dengan konteks kita sebenarnya sudah kenal sama satu sama lain. Contohnya misalnya saya sama Mbak Eva itu kan kita udah terbiasa ngomong, ya udah kayak udah ada kodenya sendiri gitu. Nah, itu bisa dibilang slang. Tapi kalau kita konteksnya ngomong sama yang lebih tua atau contoh sama guru atau dosen, kita nggak boleh pakai kata-kata itu karena nggak etis gitu ya. Nah, jadi kenapa terbentuknya sekarang
Ya dipengaruhi teknologi tadi juga, dan media sosial kita sekarang udah sangat gencar ya. Nah kayak sekarang Gen Z sama Gen Alpha itu udah pakai TikTok, Instagram, Twitter gitu ya. Jadi di masing-masing media sosial itu punya bahasa-bahasa sendiri yang lebih banyak dipakai bahasa ini, kata ini, kata ini, kata ini. Jadi ada segmentasinya. Contoh nih kalau di TikTok itu yang Gen Alpha yang saya research ya gitu ya kan, itu ada RIS. Kita sebenarnya RIS itu kan nggak tahu sebelumnya ini gimana penggunaannya gitu kan, tapi rupanya itu flirting. Dia kayak lebih ya dia kayak flirting lawan jenis gitu kan. Wah keren RIS-nya, RIS banget gitu kan. Jadi kayak itu Gen Alpha yang mempopulerkan. Kayak Sigma. Nah Sigma itu ya padahal itu sebenarnya Sigma itu beda arti kalau dulu kan, tapi kalau Sigma sekarang dibilang kayak orang yang ya kita bilang lah ya maskulin atau gentleman gitu, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan bahasa itu memang dari tren-tren yang ada di media sosial diadopsi sama ya anak-anak sekarang. Makanya saya bilang yacht language itu anak muda sekarang yang sangat-sangat kreatif untuk membentuk identitas mereka gitu. Oke, nah ini Eva jadi fokusnya ke slang ya. Jadi slang ini sebetulnya apa ya, bisa dikatakan satu kata yang bisa jadi sebetulnya entry-nya sudah ada di dalam kamus, tapi maknanya lebih dari apa yang sekedar dicatatkan di dalam kamus. Kayak tadi receh misalkan ya, receh yang kita maksud makna sebenarnya adalah uang pecahan terkecil begitu ya. Jadi koin-koin yang 100 perak, 50 perak itu receh gitu. Tapi dalam konteks lain receh itu adalah obrolan yang nggak seberapa sebetulnya ya, atau candaan yang ya nggak seberapa, nggak berat-berat amat. Intinya gitu ya. Kalau sekarang mungkin makna receh yang bercandaan gak seberapa, obrolan gak seberapa itu udah masuk lagi. Artinya kalau misalkan hari ini dikatakan slang, 10 tahun lagi bisa jadi bukan slang dong, karena maknanya sudah masuk di dalam kampus, atau seperti apa? Ya, jadi perubahan bahasa itu kita kan selalu beradaptasi ya. Dari gen baby boomer segala macam sampai milenial sampai gen alpha, itu kita selalu mengadopsi bahasa-bahasa yang asing atau bahasa kita sendiri atau bahasa di komunitas kita. Jadi kayak misalnya nih ada perubahan-perubahan bahasa yang dianut oleh KBBI. Contohnya bahasa kita aja itu kan sebenarnya kalau nggak salah banyak kan serapan dari bahasa luar ya, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Melayu ya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk prosesnya mungkin nggak tahu kita seperti apa, tapi itu kan memang dibahas oleh analis bahasa. Nah, contohnya yang saya kenal tuh yang sering pegiat masih pembahas bahasa itu di Twitter atau di media sosial itu Ivan Lanin. Nah, Ivan Lanin itu selalu membahas tentang perubahan-perubahan bahasa yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan gaya dia yang santai dan juga dia selalu menjelaskan apa makna itu termasuk suatu positif attitude terhadap perubahan bahasa, karena dia mau mengayomi anak-anak muda yang mau belajar gitu kan. Contohnya saya masih sering ini bahasa daerah ini karena di bahasa daerah kita juga sudah semakin terkikis ya, karena terlalu banyak perubahan singkatan dan juga emoji sekarang itu termasuk perubahan gaya bahasa. Betul. Jadi kita kalau dibilang secara kekurangannya, penggunaan emoji itu mengikis ekspresi verbal kita. Contohnya kita mau ekspresi sedih, kita tinggal pencet emoji sedih menangis gitu ya. Nah itu termasuk perubahan dinamis. Jadi perubahan yang dinamis, jadi memvisualisasikan ekspresi kita dengan emoji. Seperti itu. Jadi memang itu sangat unik. Nah kenapa itu terjadi? Dikarenakan kita terbiasa. Kita nggak tahu sih siapa yang pertama kali. Ya. Ada sih, cuman saya lupa sih siapa pencetus emoji, tapi sampai sekarang kita masih pakai gitu kan. Nah itu orang memang berjasa lah kalau di dunia bahasa kalau kita bilang. Wow, berarti penggunaan emoji juga bisa dikatakan youth language juga nggak sih Mas Adrian? Ya benar sekali. Jadi penggunaan emoji itu termasuk dalam language variation itu tersendiri. Jadi ada fenomena perubahan di situ dari yang kita cuman ya biasanya aku lagi sedih nih, tinggal kasih emot menangis, atau mau pelukan ada emot peluk gitu kan. Nah itu semuanya terjadi pada saat ada demand-nya itu kita gitu kan. Lebih asik pakai emoji atau stiker. Dulu kalau zaman-zamannya lain, nah itu kan ada stiker ya. Nah dari situ kan kita udah transisi sikit-sikit pakai stiker, pakai meme, apalagi sekarang meme. Nah itu meme itu juga termasuk. Nah jadi kita mengekspresikan bahasa itu bisa melalui gambar,
Jadi itu termasuk dalam suatu perubahan bahasa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang dipopulerkan mungkin dari individu atau kelompok dan akhirnya jadi masyarakat. Gitu. Wow, ini ngomongin language variation, kita mulai bergeser dari tulisan ke bentuk ya, ke emoji Iya, gitu. bener. Walaupun Eva mikir kalau dulu kita mengenal tulisan itu kan tulisan itu paling apa ya, bukan paling tua sih, paling yang paling dekat yang bisa dikaji dari ancient itu tuh yang ada di atas batu, di prasasti apa, dan tulisannya pun kita tidak memahami begitu saja gitu ya. Atau misalkan yang ada di candi-candi itu kan semuanya tulisan walaupun bentuknya adalah lukisan, kemudian juga ya bentuk-bentuk lagi. Artinya dari bentuk ke tulisan terus kita balik lagi ke bentuk. Apakah itu bentuk sebuah kebaruan atau kita kembali lagi? Apakah ini jadi siklus atau seperti apa? Ini menarik juga ya dikaji ya. Sebenarnya kalau dibilang siklus bisa jadi ya, karena dari dulu orang nggak ada bahasa ya. Dulu orangnya tuh visual. Zaman batu itu orang menggambar. Belum ditemukan namanya huruf atau kata, kita bilang gitu kan, menggambar, dia mengekspresikan apa yang terjadi. Makanya kita kalau lihat poneglyph apa di mana yang di site-site sejarah itu kita nemukannya itu gambar. Ya kan? Nah, orang dulu itu memang lebih memvisualisasikannya seperti itu. Nah, kenapa kembali ke siklus sekarang? Ya kita sebenarnya lebih nyaman itu sama visual daripada teks. Ya enggak? Contohnya kita ya Indonesia sekarang lebih suka yang visual daripada yang membaca seperti itu. Karena dari visual itu dia bisa membayangkan apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi memang itu sifat-sifat manusia itu balik lagi ke diri kita sendiri. Memang manusia itu lebih suka kodratnya atau apanya kita bilang gitu kan, lebih suka melihat daripada membaca gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang negatif karena masing-masing orang itu punya kemampuan dan kelebihan sendiri ya. Nah, jadi ada yang memang lebih nangkapnya lebih cepat dari visual daripada dia auditori gitu kan. Nah, makanya emoji-emoji tersebut itu diciptakan supaya lebih mensimpelkan, lebih memvisualisasikan ekspresi atau apa yang terjadi pada saat ini. Misalnya kita mau mengekspresikan sesuatu, kalau dibilang aku lagi sedih itu kan kayaknya nggak enak gitu ya. Ya udah kasih emoji aja gitu. Oke. Lebih simpel gitu ya, lebih terwakili perasaan, ungkapan emosi dengan satu bentuk gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang katanya biar nggak cringe gitu kan. Dalemin banget, lucu banget ya. Oke deh, kita akan bahas lebih dalam tentunya di segmen selanjutnya. Eva juga masih membuka line pertanyaan. Silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan tentunya terkait dengan tema kita, language variation, youth language and slang. Silahkan tulis di kolom komentar YouTube, nanti di akhir segmen akan ditanyakan untuk langsung ditanggapi dan juga dijawab oleh Mas Adrian. So stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa
berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tutorial Radio Universitas Terbuka. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah mendengarkan dan juga menyaksikan program Tutorial Radio Universitas Terbuka yang tengah membahas tentang language variation, youth language, dan juga slang. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Mas Adrian Rashki M. Hum. Ini seru banget ya ngobrol tentang language variation, youth language, slang juga yang pasti di dalam semua bahasa kayaknya ada ya slangnya. Dan pergerakan bahasa tuh juga sama gitu ya, sama bergeraknya. Artinya nggak ada satu bahasa yang udah begitu aja gitu ya. Yang ada kalau nggak ada penuturnya udah hilang juga gitu ya bahasanya. Nah kalau ngomongin language variation sendiri, sebetulnya aspek-aspek utama dari language variation tuh apa saja sih, Mas? Ya, jadi kalau secara teori ya, ini kita ngomong teori dikit lah gitu ya. Nah, di tutur bahasa itu ada namanya dialek ya, style sama register. Nah, ini teorinya. Nah, kalau kita bahasakan secara simpelnya, style itu seperti kayak kita itu punya bahasa yang bahasa santai, istilahnya kalau kita ketemu sama lawan bicara yang udah familiar gitu. Nah, kalau tadi dialek itu bahasa yang terbentuk sebenarnya dari mother tongue atau environment kita. Contoh nih orang Medan sama orang Jawa. Ya saya kebetulan tinggal di Medan ya. Yang ngomong semalam di sini kemarin gitu itu termasuk dialek ya. Jadi ada perubahan-perubahan di mana kita tinggal itu yang udah dipakai sehari-hari. Kayak contohnya di sini kalau di Medan kalau bilang bah gitu ya. Kalau di sini kan nggak paham bah itu apa gitu ya. Kalau di Jawa mungkin lebih ke ya bahasa yang lain gitu kan. Terus kayak misalnya nih motor tuh ya, motor kita panggilnya di Medan tuh kereta, itu termasuk di situ di dialek. Iya, jadi ada pergeseran-pergeseran pada saat walaupun kita masih di Indonesia itu tergantung budaya lokalnya itu bisa berbeda penggunaan kata-katanya itu. Nah itu yang disebut dialek. Nah kalau register itu lebih ke teknisnya gitu. Contoh nih misalnya kayak kita itu lagi pakai medsos gitu ya, DM dong gini yang pesan kemarin gitu misalnya. Nah direct message itu termasuk di registernya, jadi termasuk kata-kata teknis yang dipakai. Nah itu lebih masuk ke register yang sama-sama dipahami gitu ya. Iya, kayak private message, japri itu japri itu kan lebih ke slang ya, Nah lebih ke teknisnya itu kayak PM lah, private message gitu. Nah itu termasuk di
registernya gitu. Jadi itu aspek-aspek yang sebenarnya ada di secara teori dan klasifikasinya yang kita pakai sehari-hari tanpa kita sepengetahuan. Nah, jadi kayak style, misalnya kita ngomong sama yang sesama gitu kan, oi bro, atau ngap kemana gitu kan. Tapi kalau kita ngomong sama yang lebih tua, kan nggak mungkin kita ngomong gitu dong, ya kan. Lebih ke, bapak mau pergi kemana. Nah bahasanya biasanya lebih difilter gitu ya, lebih disusun lah, lebih bagus gitu. Nah itu termasuk style. Nah style itu biasanya anak-anak muda sekarang itu menyesuaikan ke di mana dia berada, terus kepada lawan bicaranya. Kan nggak mungkin kalau misalnya saya ngomong sama orang lebih tua, lucu amat sih bro, jokes lu gitu kan nggak mungkin ya gitu kan. Mungkin bisa difilter jadi, iya pak lucu ya, lelucon bapak gitu kan. Nah jadi lebih sopan gitu, seperti itu. Jadi kalau masuk ke dialek tadi, itu tadi pergeseran-pergeseran bahasa yang ada di setiap daerah gitu. Oke, jadi tetap ada konsep politeness dalam penggunaan bahasa. Bener. Depend sama siapa kita berbicara, begitu ya. Dan itu masih berlaku sampai hari ini atau mulai tergeser juga? Jadi kalau kita bilang bergeser, pasti ada pergeseran ya. Nah bahasa sopan ini memang kerap kali kita bilang lebih sering, sopan ini ada tingkatannya sih kalau dibilang. Jadi sopan, saya ke teman saya yang lebih dekat, teman dekat saya, kita ngomong informal tapi itu masih dalam ranah sopan karena kita sama-sama paham. Tapi kalau di ranah yang maksudnya yang tadi seperti yang kita ngomong sama stranger, kesopanannya beda lagi. Jadi ada tingkatannya. Nah, politeness itu kalau dibilang di dalam bahasa Inggrisnya, politeness itu kan termasuk kita harus menjaga face si lawan bicara. Face itu dalam arti image. Nah, selama face-nya itu tidak kita ganggu gugat atau tidak kita turunkan, itu masih dalam tahap kesopanan. Tapi kalau face-nya itu udah mengarah negatif atau buruk, itu berarti kita udah mulai nggak sopan. Artinya kita nggak boleh seperti itu gitu. Jadi ada perubahan. Nah di istilah bahasa Inggrisnya itu face. Face itu kalau dibilang di bahasa Indonesianya itu bisa kita bilang sebagai image seseorang atau reaksi atau ekspresi mereka. Seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga itu di dalam politeness. Oke, jadi tetap ya politeness tetap ada walaupun bahasanya jadi semakin berkembang gitu. Tapi balik lagi bahas ke youth language dan juga slang begitu ya. Nah ini kan kita udah tahu ya bahwa ternyata kalau kata-kata lama yang punya makna baru itu bisa termasuk dalam slang juga gitu ya. Dan anak-anak sekarang bisa dibilang usia 20 tahun ke bawah itu pakainya justru yang itu gitu ya. Pakainya yang versi yang punya makna lebih luas dibanding makna yang kita tahu gitu ya. Nah, dari segi kacamata perkembangan bahasanya mungkin berkembang. Tapi dari segi penggunaan bahasa yang kalau di bahasa Indonesia bahasa baik dan benar atau mungkin secara umum bahasa baku gitu. Itu tuh anak-anak jadinya lumayan kesulitan, lumayan ada gap untuk bisa ngejar gitu. Apakah ini yang apakah ini fenomena yang layak untuk dipertahankan di mana si bahasa lama ini tetap menjadi raja di bahasanya gitu, yang ini ngikut-ngikut aja, tapi sebetulnya yang ini justru harus sedikit menurunkan ego gitu untuk bisa berbaur dengan bahasa yang ada tuh seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya menarik sih Mbak Eva itu pembahasannya. Jadi kalau kita teliti, kita tuh kan banyak ya bahasa ya. Ada 100 ribuan kalau nggak salah di Indonesia itu bahasa, 130-an kalau nggak salah. 130 ribu bahasa yang kita punya di Indonesia, bayangin berapa banyak ya. Nah, dan kosakata kita juga ratusan ribu kalau nggak salah. Pergeseran-pergeseran bahasa itu terjadi karena memang kita memakai atau namanya ada pengaruh dari luar juga. Pengaruh luar dan juga pengaruh teknologi tadi, pengaruh media sosial. Nah, pergeseran bahasa ada dari fenomena tersebut. Nah, memang dari sisi concernnya bahasa-bahasa daerah itu bisa terkikis. Contoh nih, kita sebenarnya dulu kalau masak nasi itu banyak tahapan-tahapan yang harus kita lewatin ya. Contohnya kayak menanak, nyuci air sajin. Nah, kalau sekarang tinggal cetekkanlah rice cooker.
Nah, itu tinggal seperti itu udah masak nasi prosesnya. Jadi proses dalam pembuatan masak nasi itu udah hilang gitu. Nah, itu termasuk salah satu concern pegiat bahasa di Indonesia kita. Bahkan di luar negeri juga udah khawatir akan hilang karakteristik Indonesia tersebut gitu kan. Contohnya mungkin kalau di bahasa Jawa masih banyak lah yang melestarikan bahasa, di Bali juga masih banyak gitu ya. Tapi di daerah-daerah terpencil atau bahkan kalau nggak salah di Batak itu sendiri juga anak muda cenderung sudah malas belajar bahasa Batak kalau dia nggak ada lingkungannya yang semuanya orang Batak gitu ya. Kalau dia udah masuk ke kota itu cenderung udah terkikis. Nah, memang concernnya seperti itu, tapi media sosial juga membawa itu dampak positif juga. Contohnya kita bisa sebenarnya mengkampanye penggunaan bahasa daerah kalau misalnya kita mempromosikan lah istilahnya ya, mempromosikan bahasa daerah kita. Nah, itu tergantung si pegiat-pegiat sastranya juga, linguistiknya juga itu masih mau nggak untuk bergerak dalam bidang itu. Apakah mereka masih tergerak untuk mempromosikan bahasanya, culture-nya, segala macamnya melalui media sosial, teknologi. Jadi itu bisa dimanfaatkan dan itu jadi suatu daya tarik juga ke turis luar, turis lokal juga kan. Nah, itu jadi sebenarnya tergantung pemanfaatan teknologi dan media sosial tadi. Oke, dalam mengenalkan bahasa yang sebetulnya sudah ada sejak lama begitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di mana teman-teman ini sebetulnya angkatan yang beberapa tahun lebih tua begitu ya. Yang mana anak-anaknya tuh termasuk generasi yang mother language-nya udah bahasa Inggris. Jadi di mana angkatan yang di atas kita itu susah bahasa Inggris, pokoknya anak gue mesti bisa bahasa Inggris dari sejak dari sedini mungkin gitu ya. Jadi dari pas brojol juga udah hello begitu ya. Udah pokoknya hello, bahasa daddy, Inggris. gitu ya. Nah, sampai akhirnya di waktu-waktu tertentu ya anaknya memang sekolah di sekolah internasional dan lain-lain, diajari bahasa Indonesia juga dengan logat bahasa Inggris jadinya, dan pastinya susunan katanya pun ngikut-ngikut susunan bahasa Inggris. Benar. Jadi kalau ke orang tua itu kita nggak bisa manggil mama, papa, kita masih manggil begitu ya. Tapi anak-anak ini manggilnya nggak mama, nggak papa, nggak ibu, nggak ayah, tapi kamu, aku. Apakah itu juga termasuk pergeseran yang bisa ditoleransi, artinya masih ada punya nilai kebaikan, tapi kalau Eva sendiri ngeliat ya politeness-nya jadi kurang ya sebetulnya. Kalau ke orang tua jadinya kamu, aku, kamu mau makan apa, aku mau pilih yang ini aja gitu kan. Itu kan hal-hal yang kalau kita dulu udah ketar-ketir ya ngomong kamu ke orang tua. Apa yang bisa dibicarakan? Ini balik lagi ke konsep politeness sebenarnya ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, politeness itu ada tolak ukurnya, ada tingkatannya. Selama yang si lawan bicaranya itu memang paham satu sama lain, itu bisa dikategorikan mereka memang sudah memaklumin atau dalam level politeness yang memang setara lah kita bilang, karena pace-nya masih terjaga. Tapi kalau di kita, misalnya si orang tua tidak mengajarkan itu, berinteraksi sama orang lain dengan level yang sama, nah itu yang bisa jadi bahaya. Karena tidak semua orang bisa memahamin bahasa, tutur bahasa dia yang dia lakukan di rumah, di sekolah, atau di luar. Nah, pada saat berinteraksi dengan orang lain, itu bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti tadi, tersinggung. Nah, itu kan jadi nggak enak gitu ya. Kalau misalnya aku, kamu, aku dan kamu itu kan sebenarnya juga ada konteksnya ya. Nah, kalau di Medan itu aku itu normal. Kita biasa pakai aku. Tapi kalau di sini mungkin aku itu terlihat kasar, ya kan, terus juga kau. Nah, di Medan itu kau itu biasa aja karena memang bahasa sehari-harinya seperti itu. Tapi kalau di sini kau itu kasar, diganti menjadi kamu. Nah, berarti kan itu tergantung konteks. Nah, makanya saya bilang tadi di language variation itu bukan berdasarkan orangnya, tapi konteksnya. Nah, jadi perubahan-perubahan bahasa itu bukan berdasarkan seseorang itu menurut Holmes ya kalau nggak salah, itu bukan berdasarkan seseorang individu, tetapi berdasarkan dia di mana konteksnya, seperti itu. Nah, makanya bisa terjadi perubahan-perubahan bahasa seperti itu. Karena memang tetap pada dasarnya ya, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung ya. Jadi saat kita di mana ya kita ikutin budayanya. Udah selamat deh. Kalau kita nih lagi sama-sama Gen Z, Gen Alpha, kita lagi ada ngisi materi atau apa, masa kita pakai bahasa formal sih? Nah, itu di situ nggak cocok. Kenapa?
konteksnya beda. Oke. Yang kita hadapin tuh anak-anak muda. Kita harus membangun suasana. Contohnya dengan bahasa yang lebih santai. Nah, situ konteksnya udah beda kan. Seharusnya kita pakai bahasa yang formal, tapi karena sama anak muda, formalnya itu diganti stylenya. Itulah style tadi. Nah, Oke. jadi style itu bisa dikondisikan berdasarkan konteks seperti itu. Wah, luar biasa ini ya. Ini banyak banget bahasa sekarang yang kadang nggak ngerti juga ini maksudnya apa. Kayak kemarin sempat dibilang, Eva lo culture banget gitu kan. Culture tuh apa ya? Iya. Benar-benar. Sampai nyari culture. Gue pikir culture itu kan ya CULTURE Iya, gitu, iya. culture Oh, gitu. iya. Ternyata culture itu ya KALCER, culture gitu. Yang mana artinya tuh ya unik Iya, gitu. Terus ada unsur etnisnya sedikit, Iya, lebih ke iya. situ gitu. Terus main kemana lagi dibilang skena banget loh. Ah, gitu. iya, skena. Ini apa lagi Iya, gitu. iya, iya. Nah, sebetulnya aku pengen tahu juga bagaimana sih kata-kata ini muncul pertama kali sampai akhirnya bisa disepakati pemaknaannya oleh anak-anak di usia mereka gitu. Ada yang bisa diceritakan nggak sih Mas Adina? Iya, jadi itu ya sebenarnya menarik dan lucu juga ya. Saya juga baru tahu ada culture itu tadi ya. Saya juga baru dengar, yo ada lagi ya gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang kita sendiri juga orang linguistik itu nggak semuanya tahu gitu kan. itu. Lebih banyak di masyarakat gitu adanya gitu kan. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu ada teorinya juga. Itu namanya speech communities. Nah, speech communities itu terbentuk dari komunitas tertentu yang tren jadinya atau kita bilang viral. Nah, itu jadi diadopsi sama masyarakat. Contoh tadi skena. Nah, skena itu kan kalau di bahasa Indonesia kan kita nggak tahu arti makna bakunya apa gitu kan, tapi kita udah paham konteksnya gitu ya. Oh ya skena gitu ya kan, pakaiannya gini gitu ya, santai gitu. Nah, terus juga kayak ada term-term sendiri yang memang pengguna komunitasnya itu aja yang paham. Oke. Contoh tadi kayak contoh di komunitas gaming ya. Kebetulan saya gamers dulu atau main Dota atau main Mobile Legends itu ada namanya GGWP contoh tuh. Oke, apa tuh? Good game well play. Oke. Nah, jadi itu ada di komunitas-komunitas tertentu yang kita nggak tahu. Mereka sudah punya kode atau bahasa sendiri yang mereka pakai di komunitas tertentu. Nah, itu di Reddit itu juga di Kaskus kalau dulu cendol kan. Nah, Betul. ya itu kode-kode sendiri yang di komunitas tertentu yang pakai, tapi nggak dikeluarkan. Tapi pada saat seseorang bilang cendol kan, suatu komunitas yang lain udah paham, oh orang Kaskus. Maksudnya apa? Orang Iya. Kaskus nih gitu kan. Jadi udah tahu dia seperti itu. Jadi space communities itu terbentuk pada saat mereka sudah membangun atau membuat kosakata sendiri, lalu populer. Nah, itu diadopsi sama masyarakat seperti itu. Nah, kalau dia masuk lagi ke teori speech repertoire-nya, itu mereka pandai mengelolanya. Contoh, mereka tidak sembarangan untuk memakai bahasa itu. Karena mereka juga tahu siapa lawan bicaranya. Ya. Jadi bisa mengkondisikan. Kalau misalnya tadi kayak skena, kalau kita nggak ngerti konteksnya ya nggak tahu gitu kan. Nah, mereka nggak boleh pakai bahasa itu atau mereka mengganti bahasa itu, jadi misalnya dijelaskan ya gitu seperti itu. Oke, karena sebetulnya secara hukum tidak tertulis saat kita berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, sebetulnya kita nggak sopan juga ya sama. Iya benar, ini orang ini ngomong apa sih gitu ya. Betul. Oke deh, jadi memang komunitas-komunitas ini sebetulnya menjadi pemicu begitu ya, menjadi pemicu adanya kata-kata baru, adanya pemaknaan baru terhadap kata-kata lama dan disebarkan, artinya bisa dengan sengaja atau tidak ke masyarakat yang lebih luas untuk mungkin nggak sengaja juga untuk digunakan tadinya untuk diperkenalkan saja, tapi dirasa menarik, dirasa ngena gitu ya, artinya lebih masuk secara konteksnya, jadinya ya disepakati untuk dipakai bersama gitu. Tapi biasanya yang kayak gini-gini nih nggak lama nih, iya nggak sih? Ada usianya gitu, ada rentang waktunya sebelum akhirnya ada pemaknaan baru atau kata-kata baru muncul lagi. Bisa dijelaskan nggak kenapa? Apakah karena memang penuturnya sudah tidak ada, atau karena memang ada kata baru yang lebih menarik, atau secara teori memang hal-hal seperti itu jadi seperti siklus bahwa ya biasanya tuh nggak nyampe 5 tahun udah berubah lagi atau seperti apa? Ya, jadi perubahan bahasa itu juga kalau di garis bawahnya dipengaruhi oleh tren juga.
Nah, tren itu sangat berpengaruh pada dinamika bahasa. Jadi kayak Mbak Eva bilang tadi, ini nggak bakalan dipakai lagi, ya bisa jadi. Kenapa? Karena tidak ada yang mempopulerkan itu lagi. Contohnya ada bahasa kita dulu yang mungkin anak milenial yang tahu, tapi sekarang nggak pernah dipakai lagi. Contohnya kalau bahasa kita itu apa ya? Contohnya ya, saya lupa. Tapi pasti ada bahasa-bahasa milenial yang kita tahu, tapi di Gen Z udah nggak relate lagi karena mereka nggak ngalamin hal itu. Dulu kan kita zamannya belum ada medsos ya, di milenial itu 90-an. Nah, kita kan lebih terbiasa interaksi sama orang. Nah, ada bahasa-bahasa yang contohnya di daerah itu atau suatu komunitas tertentu punya dan dipopulerkan dan menasional kita bilang. Tapi pada saat udah zaman sekarang, bahasa apa itu? Nah, Gen Z sama Gen Alpha tidak memahami itu karena tidak ada yang mempopulerkan lagi. Jadi pergeseran itu memang tergantung tren juga dan tergantung juga apakah itu dibakukan atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya itu tren yang sudah menghilang, ya bahasa itu bisa terkikis. Makanya kita nggak heran banyak bahasa yang udah terlupakan. Contohnya bahasa-bahasa dulu. Ya penggunaan bahasa dulu juga sudah mulai bergeser, udah mulai keseharian kita itu lebih menyimpelkan bahasa. Contoh nih, kita sering menyerap bahasa-bahasa asing. Contoh kayak ngomong-ngomong jadi BTW seperti itu. Jadi itu kan dipersimpel gitu. Nah, anyway gitu kan. Nah, kita itu namanya code mixing yang terjadi dalam bahasa itu karena pergeseran itu tadi. Kita udah terbiasa mendengar itu. Jadi kalau kita nggak pakai itu kayak kita bakalan ketinggalan gitu. Jadi ya makanya anak muda sekarang lebih sering mengadopsi bahasa-bahasa seperti itu. Kalau istilahnya bahasa jamet. Nah, itu anak sekarang itu bahasa jamet itu dipakai gitu. Nah, seperti itu. Oke, emang jadi mencari-cari apa ya kata yang anak sekarang tuh nggak tahu. Kayaknya ada satu sahabat pena. Iya, sahabat pena. Sahabat pena. Bener, mungkin kalau kita waktu masih kecil masih ada sahabat pena. Kalau zaman orang tua kita mungkin banyak sahabat penanya gitu. Anak sekarang sahabat pena apa ya? Sahabat pena. Ini pena masih tahu deh maknanya pena tuh pen gitu kan ya. Sahabat pena, terus apa hubungannya sahabat dengan pen gitu. Padahal kan ya sahabat pena punya makna bahwa kita punya teman. Bercerita melalui surat menyurat begitu ya. Dan sekarang udah nggak lagi, udah geser ke email. Sempat ada bahasa-bahasa email tapi itu juga masih dipakai ke bahasa chat kita sehari-hari. Sekarang di WhatsApp gitu ya, di Line dan lain-lain. Artinya kalau misalkan memang modanya sudah tidak digunakan, teknologinya sudah tidak digunakan, maka bisa jadi bahasanya sudah tidak punya penutur lagi dan jadinya hilang begitu ya, dan tidak dikenali lagi oleh generasi selanjutnya. Benar. Wah, luar Jadi, biasa. sebenarnya bahasa-bahasa kita yang kita pakai dulu itu udah mulai terkikis karena kita tidak mempopulerkan itu lagi. Kita udah ngikutin sama yang bahasa sekarang dan kita secara nggak sadar mengikutin bahasa-bahasa yang ada beredar sekarang. Nah, kayak tadi Mbak Eva bilang sahabat pena, saya juga baru ingat itu sahabat pena gitu kan. Nah, itu kita nggak pernah pakai lagi karena nggak relate lagi di zaman sekarang. Betul. Kita nggak pernah menyurat lagi. Kita malah japri sekarang ya. Nah, meng-email, terus DM, private message seperti itu. Kita nggak punya lagi, kita tidak mengumpulkan perangko lagi untuk mengirim surat seperti itu ya. Betul. Jadi, nah pergeseran-pergeseran seperti itu termakan zaman dan tidak dipopulerkan, makanya bisa menghilang seperti itu. Oke, dan muncullah youth language yang baru dan slang yang baru pada akhirnya ya. Wah, luar biasa. Ini menarik banget dan nggak terasa ini ternyata udah banyak ya pertanyaan yang masuk. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di segmen selanjutnya. Masih juga kalau mau bertanya masih ya, nanti di segmen selanjutnya kita akan tanyakan untuk langsung ditanggapi dan dijawab sama Mas Adrian. Kita sampai jam 5 terus. Jam 5 emang harus seharian sih ya kalau ngobrol. Oke deh, stay tune terus di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
saya kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau. Kan ada UT. Kuliah di universitas terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, iya. Hasilnya, jos. Universitas terbuka. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dadah. Youth Language and Slang. Masih juga kita ngobrol-ngobrolnya bersama Mas Adrian Rashki M. Hum. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, sudah banyak yang menyapa kita. Mas Adrian, kita sapa balik dulu ya. Ada Maria Teresia. Halo, ini Maria. sudah alumni berarti ya Maria Teresia. Ini pendengar setianya UT Radio, penonton setianya UT TV juga. Kemudian ada Rita Hartati hadir, ada Siti Normala Ratijah Rahmat juga hadir, dan juga ada Karisma Puji Lestari dari UT Jember. Wah, luar biasa. Halo. Terima kasih Jember sudah menyaksikan. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Maria, katanya Youth Language and Slang dalam bahasa Indonesia artinya kan bahasa gaul, dan ragam bahasa slang itu bahasa pergaulan yang bersifat non formal dan biasa digunakan oleh kalangan tertentu. Nah, slang biasanya digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi internal agar yang bukan anggota kelompok tidak mengerti. Izin bertanya Pak Adrian, apa dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja saat ini, dan mengapa bahasa gaul nih justru disebutnya bahasa slang? Wah, silakan untuk dijawab. Menarik tuh pertanyaannya. Ya, Maria ya. Ya. Maria, jadi kalau kita bahas bahasa slang itu memang dari dulu kan udah ada ya sebenarnya. Bahasa slang itu seperti yang seperti kamu bilang, bahasa informal. Jadi kalau bahasa informal itu setiap belahan dunia itu pasti ada gitu ya. Nah, konteksnya aja yang berbeda. Bagaimana penggunaan bahasa slang itu digunakan itu tergantung komunitas atau lingkungan mereka tinggal. Jadi kalau tadi dampaknya seperti yang kamu bilang itu ada beberapa remaja atau anak muda yang menggunakan bahasa slang di komunitas mereka sendiri, ya sebenarnya itu termasuk bagian dari mengekspresikan identitas mereka. Nah, jadi itu merupakan hal yang bagus sebenarnya. Nah, apakah kita berminat untuk mempelajari itu? Itu pertanyaannya. Kalau kita memang lebih tertarik mempelajari itu, bisa kita istilahnya nimbrung ya, atau join sama komunitas mereka gitu kan. Itu bahasanya apa? Dengan
artian positif ya. Kita mau mempelajarin apa saja pergerakan bahasa yang terjadi di masyarakat sehingga kita tidak ketinggalan zaman gitu ya, atau bukan ketinggalan zaman sih, atau kita ketinggalan bahasa ya istilahnya, karena kita FOMO gitu, bisa jadi gitu kan, fear of missing out gitu. Jadi itu suatu sisi yang positif. Bagian dari perkembangan bahasa itu merupakan bagian perkembangan identitas suatu komunitas. Jadi itu termasuk mereka mengekspresikan diri, ini loh yang udah kami buat. Jadi kan sesuatu itu kan ditunjukkan kepada orang-orang yang orang di luar sana supaya mereka tahu ya, secara nggak langsung mungkin mereka tidak mau memperkenalkan secara terbuka, tapi ada orang yang mendengar, mereka menganut dan itu jadi populer, itu termasuk viral ya kita bilang sekarang. Nah itu suatu hal yang positif. Dampak negatifnya mungkin mereka tidak mereka tidak bebas, maksudnya gini, ada bahasa-bahasa mereka yang memang tidak dilestarikan, contohnya di bahasa-bahasa daerah mereka, bahasa-bahasa mother tongue mereka, contohnya seperti itu. Apabila mereka tidak melestarikan itu dan cuman menggunakan bahasa-bahasa baru yang mereka pakai, itu bisa jadi kita bisa kehilangan identitas juga. Jadi sebenarnya mesti seimbang antara kita pergunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan atau bahasa Inggris. Nah, kalau menurut penelitian, Indonesia itu termasuk paling tinggi trilingual ya. Karena apa? Karena kita, kalau nggak salah 17%, kita nomor 1 bahasa trilingual di dunia. Kita punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Nah, itu kita harus bangga. Jadi kalau kata-kata para expert itu, pelajarinlah bahasa supaya kalian bisa melihat dunia, seperti itu kan. Nah, jadi tidak ada masalah dengan perkembangan bahasa yang terjadi sekarang, tapi bagaimana kita melestarikan budaya atau bahasa yang udah ada, itulah PR kita, seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan cukup menjawab ya, Maria. Dan kenapa bahasa gaul disebutnya bahasa slang, Mas? Oh iya, bahasa gaul, bahasa slang. Tadi seperti saya bilang itu bahasa informal yang terjadi dalam konteks sosial. Makanya dibilang bahasa gaul gitu ya. Kalau dalam teorinya informal itu kan artinya tidak dalam konteks yang harus kita menggunakan bahasa baku. Makanya dibilang informal atau slang. Nah, informal bisa aja kita lagi berinteraksi sama teman atau ya mungkin orang tua yang sudah paham juga nggak ada masalah. Ya, seperti kayak memang orang tuanya menggunakan bahasa itu sehari-hari, bahasa informal itu di rumah. Nah, kita memakai bahasa itu kepada dia atau kepada orang tua kita itu tidak ada masalah karena masih dalam konteks yang wajar. Gitu bilang tadi, itu masuk dalam politeness yang tadi. Tapi kalau kita tidak melihat konteks dan sesuka hati memakai bahasa yang kita bilang informal tadi di dalam konteks formal, contohnya dalam civitas akademika, itu bisa terjadi kesalahpahaman atau kita bilang kurang etika. Nah, jadi jangan sampai kita tidak menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Oke, jadi harus dipahami. Yang paling utama adalah konteksnya dulu. Bener. Ya, untuk membangun pemahaman yang sama begitu. Oke, langsung ditanggapi ya. Terima kasih banyak Pak Adrian untuk jawabannya, sangat menambah wawasan. Ya, luar biasa. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Karisma Puji Lestari. Saya ingin bertanya Pak, sebagai pendidik tentu sering mendengar anak-anak yang menggunakan kosakata baru dalam percakapan mereka. Lalu bagaimana cara orang tua dan pendidik untuk memahami bahkan mengakomodasi bahasa slang yang digunakan oleh generasi alfa dalam konteks pendidikan? Ya, jadi ini juga salah satu challenge di kitanya ya sebagai pengajar. Kita kalau mau kenal seseorang itu kita harus tahu dong seluk-beluk mereka. Nah, jadi kita tuh jangan merasa anti terhadap hal-hal seperti itu. Kita harus mau menyelam. Contoh, kalau kita selama ini tidak menggunakan media sosial, kita mulai belajar pelan-pelan. Minimal kita punya akunnya. Nah, kita bisa mencari kategori-kategori remaja. Nah, di situ bisa kita lihat keywords apa aja yang mereka pakai pada saat mereka berinteraksi. Kita tidak usah melihat dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya. Agar kenapa? Kita mengerti konteks yang mereka mau gitu. Jadi pada saat mereka menggunakan bahasa, kita paham nih apa mau mereka. Kita nggak dilihat seperti orang yang linglung karena ketinggalan atau tidak mengerti bahasa mereka, seperti itu ya. Jadi kayak tadi saya bilang seperti ada bahasa RIS, Sigma atau apalah itu ya, Gen Alpha, banyak sekali. Itu makanya saya bilang kalau bisa kita buat glosarium ya sebagai pengajar. Kenapa?
Karena supaya itu mempermudah kita untuk memahami siswa atau mahasiswa kita dalam konteks sosial seperti itu. Oke, jadi buat glosariumnya lucu juga ya. Iya, lucu. Dan kalau di-share boleh juga tuh. Boleh. Tapi sekarang banyak juga sih kalau misalkan di Instagram gitu ya, orang tuh menceritakan nih kata ini maknanya ini, Iya. kata ini maknanya itu membantu juga sih ya Membantu sekali. untuk dapat pemahaman. Oh, jadi kalau denger kata ini maknanya lebih ke situ. Jadi nggak bikin kita bingung dan tahu konteksnya dan tahu politeness-nya juga. Benar. Artinya kalau anak-anak ngomong kayak gini bukan yang nggak sopan, tapi Iya. memang itu bahasa mereka Iya, gitu benar. ya. Iya. Oke deh, mungkin ada hal-hal lain yang ingin diberitahukan kepada kita gitu terkait dengan memang language variation, youth language dan juga slang ini sebagai highlight boleh? Oke, Mas. terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau kita bilang secara keseluruhan ya, dalam perubahan bahasa ini kan memang sangat-sangat menarik dan tidak bisa kita bendung ya. Karena kita bukan sesuatu, bahasa itu jangan sampai tidak dilestarikan juga. Ya. Tapi perubahan bahasa juga jangan sampai dihalangin atau dibatasin. Nah, perubahan bahasa itu termasuk ekspresi bebas atau kebebasan individu atau komunitas untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan gitu ya. Nah, jadi secara individual atau komunitas kita sebagai pendidik juga kita harus bisa menyelamin apa aja yang terjadi atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jadi contohnya kayak tadi yang pertanyaan sebelumnya, gimana kita mau memahamin, ya kita harus menyelam ke situ. Kita harus mau belajar mulai terbuka atas hal-hal seperti itu. Nah, memang kalau dari sisi negatifnya ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Contoh, cenderung anak sekarang itu tidak memahami lagi bahasa daerahnya karena mungkin di dalam rumah atau mother tongue-nya sudah tidak diajarin. Nah, mungkin di konteks kurikulum atau ini bahasannya mungkin luas, kita sebagai pendidik mesti harus tetap menjaga ada bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang kita lestarikan supaya itu tidak hilang. Nah, walaupun siswa-siswa atau kita bilang mahasiswa sekarang sudah banyak terpengaruhi oleh media sosial atau teknologi, kita juga sebagai pendidik atau pengajar itu bisa memanfaatkan teknologi itu. Kita bisa buat kursus kosakata. Nah, contohnya yang lebih gampang ya, ini mungkin contoh aja. Kita membandingkan bahasa gaul tersebut sama bahasa daerah. Jadi kayak ada perbandingannya. Misalnya nih tadi kayak bahasa Pomo, di bahasa daerah kan apa gitu, itu mungkin menarik. Jadi bisa para pengajar atau lecturer atau dosen di sana itu untuk khususnya yang linguistik mungkin bisa menganut seperti itu agar bisa tetap melestarikan dan tidak menghilangkan cultural kita tersebut. Oke, jadi poin utamanya adalah keterbukaan gitu ya. Artinya kitanya juga harus open sebagai generasi yang lebih dulu ada. Iya benar. Terhadap apa yang memang menjadi fenomena dan digunakan oleh generasi yang sekarang masih muda gitu ya. Benar. Kita juga masih muda sih ya. Iya, masih muda dong. Tapi yang di bawah-bawah kita usianya kita harus terbuka gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita di sisi akademis gitu ya. Artinya kita juga bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran dan juga cara tersendiri untuk bisa lebih dekat dengan generasi-generasi yang lebih muda lagi. Oke deh. Terima kasih sekali lagi Mas Adrian udah mampir-mampir. Emang bener ya, harusnya sampai jam 5 sih kita ngobrol-ngobrol. Ini masih banyak banget yang bisa diobrolin sebenarnya ya. Tapi terima kasih sekali lagi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi kapan-kapan dengan obrolan yang seru lainnya. Salam untuk teman-teman di fakultas, salam juga untuk para mahasiswanya ya Mas Adrian ya. Baik. Eva juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir menyimak dan juga interaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Fatima Eva pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program-program UT Radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.